Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan coba tunjukkan ya bagaimana cara kita scale up menggunakan manual bit. Ini versi cepat ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman bisa ngikuti, terutama bagi teman-teman yang sudah nonton video yang pertama. Oke, lanjut aja, kita ke dashboard teman-teman ya. Ini ada, menurut saya sudah winning ini, apa namanya, campaign yang ini. Jadi di campaign yang satu ini sudah mendapatkan 18 konversi dengan CPR 14.499, kurang lebih 15 ribuan lah ya. Oke, kali ini kita akan praktekkan bagaimana ngambil ID post dari winning ads di sini ya teman-teman ya. Oke, kita seleksi dulu teman-teman ya, mana-mana yang apa namanya ads yang kita anggap winning. Dan di sini ada dua, satu dan dua ini ya teman-teman ya. Oke, kita ambil yang pertama ID postnya. Teman-teman silahkan klik preview di sini, lalu tunggu. Nah, di sini ada tanda panah ini menunjuk. Klik yang Facebook with comment ini ya teman-teman ya. Nah, ID postnya ada di sini, yang paling belakang nih angka ini. Ini boleh teman-teman kopas. Sorry. Mana tadi? Hilang lagi, sorry. Ulangi ya. Facebook with comment. Yang paling belakang nih, di copy, taruh di notepad. Yang ini ya, taruh di notepad. Lalu close boleh, lalu lanjut untuk ads yang kedua, yang ini. Review. Facebook with comment. Ini teh kumis kucing ya teman-teman ya. Copy lagi. Paste lagi. Oke, kita sudah mendapatkan dua ID post dari konten yang winning. Kita lanjut ke pembuatan apa namanya manual bidnya teman-teman ya. Ini 14.000 atau 15.000 ya, 15.000 teman-teman ya. Oke, kita akan praktekin bagaimana cara bikin scale up dengan manual bid. Klik sales di sini, continue. Kasih nama teman-teman ya, nama campaignnya, manual, kumis kucing. Copy, bacanya segini aja, nggak apa-apa. Next, sorry, di sini teman-teman ya, ini. Nah ini, pilih yang bid cap di sini. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa pilih cost per visit goal. Oke, untuk saat ini saya pilih bid cap ini aja. Next, asset name-nya jangan lupa. Lalu website, ini pixelnya saya pakai ini. Add payment info sudah benar, bid cap-nya. Jadi tadi untuk campaign yang pertama kan CPR-nya 15.000 teman-temannya. Ini saya start di angka 25.000. Ini saya nggak tahu ya, karena masih testing. Ini nanti works di angka 25.000 atau enggak. Kalau misalkan 25.000 enggak works atau enggak jalan, teman-teman naikin aja gitu. Atau untuk saat ini, karena ini adalah manual bid yang pertama, itu kita bikin beberapa campaign dengan bid yang berbeda-beda. Oke, misalkan sekarang 25.000, nanti bikin campaign yang kedua itu 26, 27, 28, 29, 30.000. Atau bahkan mungkin ada yang 31, 32, 33, sampai 35, nggak apa-apa. Which is teman-teman tapi harus hitung ya keuntunganku berapa. Jadi selama masih untung atau masih profit, oke, nggak masalah di situ ya teman-teman ya. Jadi biasanya sih kalau saya itu 2 kali lipatnya dari CPR. Misalkan CPR saya itu bukan 2 kali lipatnya ya, janganlah nggak sampai gitu ya. Misalkan CPR rata-ratanya, nah ini teman-teman dapat 25.000. Set aja untuk manual bidnya dari angka 30.000, 30, 31, 32, gitu-gitu teman-teman. Teman-teman lakukan ini ibaratnya split testing bid gitu ya, split test di biddingnya. Oke, sebentar teman-teman. Oke, ini coba saya tuliskan di sini ya supaya lebih nanti lebih paham gitu ya. Jadi rule-nya kayak gini teman-temannya.
buat beberapa campaign dengan bid yang berbeda. Misal start dari 25.000, 26, 27, dan seterusnya. Nanti setelah jalan, cek campaign mana yang work. Ya, ya, mah. Setelah mendapatkan CPA atau apa ya, bid yang pas, lakukan ini, siapa ya bahasanya ya? Pertama, duplikat campaign menjadi 5 campaign baru. 5 ini angkanya relatif teman-teman ya. Terus apa namanya? Teman-teman sesuaikan dengan dengan cocoknya teman-teman ya. Boleh 5, boleh 4, boleh 3, bahkan boleh 10 gitu ya. Atau campaign manual yang udah jalan, edit bidnya sesuai dengan campaign bid yang works. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi boleh diduplikat campaign yang sudah paten tersebut, bidnya yang sudah pas bidnya itu ke beberapa campaign baru, atau campaign manual yang sudah ada itu diedit bidnya gitu ya. Jadi intinya sama aja kok, intinya sama aja. Artinya yang campaign bid yang pertama itu kan untuk mencari bid yang sesuai gitu ya, yang bisa jalan gitu, yang bisa jalan. Lalu diduplikat campaignnya ya, jangan assetnya teman-teman ya, campaignnya diduplikat menjadi beberapa campaign baru gitu. Tapi kalau misalkan campaignnya sudah ada, ya silakan diedit aja untuk bidnya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Oke, ini jadi 25.000. Lanjut ke settingannya teman-teman ya. Ini selalu start di pagi hari teman-teman ya. Di pagi hari jam 4 kalau saya itu jam 4 AM. Lalu lokasinya Jakarta. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Semarang,
Cirebon ya. Cirebon, terus mana ya? Bisa cek di sini. Ini kenapa lagi nggak muncul ini peta ininya ya? Hmm, udah dihapus ya, padahal Qatar tadi. Pokoknya gitu dah. Kediri, Surabaya, Malang, Denpasar. Oke, terus jangan lupa di exclude ya teman-teman, meskipun nggak ditarget untuk yang daerah Papua atau Indonesia Timur, tetap di exclude teman-teman ya. Karena kadang-kadang ini bisa bisa nyasar-nyasar gitu. Maluku. Ini penting teman-teman ya. Oke, lanjut ke settingan usia ya. Audien, audien, suggest audien ini. Ya, saya startnya di usia 35 atau 40. Oke, untuk placementnya nggak masalah. Kita next. Lalu jangan lupa di sini teman-teman ya, karena kita pakai ID post, kita yang create existing post. Lalu ini ID postnya tadi yang ini. Oke, jadi ini udah cukup gini aja teman-teman ya, karena sudah ngikut sama yang awal tadi. Ini cek dulu apakah sudah benar. Ah, ini salah ini. Bu ya. Nah, ini. Kalau udah boleh dikasih nama. Lalu duplikat lagi, kita kan punya dua ya, yang winning konten tadi teman-teman ya. Winning ads, duplicate, lagi satu, lalu ID postnya, enter post. Oke, selesai. Lalu kita publish dulu. Nah, berarti kita sudah punya satu campaign dengan bid berapa tadi? 25.000 ya, kalau nggak salah. Lupa. Harusnya dicatat di sini teman-teman ya. Harusnya angka bidnya tadi dicatat 25.000 di sini. Tadi lupa. Kalau udah publish lagi. Nah, kita sudah dapat manual bid, kita sudah bikin manual bid dengan 25.000, kita duplikat lagi, misalkan teman-teman maunya 5. Oke, berarti ada 4 lagi ya. Tadi sudah 1, berarti 4 ada manual bid. Edit satu-satu teman-teman ya. Misalkan ini 26K. Lalu assetnya, kalau 25, 26 nggak jalan, ya berarti harus dinaikin terus teman-teman ya. Nggak apa-apa. Jangan males untuk ini. Kalau nggak, dia ini nggak jalan kok. Kalau kekecilan dia nggak akan jalan. Jadi teman-teman nggak perlu lihat punya saya ini angkanya 15.000 CPR-nya, enggak, karena setiap event pastinya akan beda-beda gitu. Kalau teman-teman bisa 30.000 ya 30.000. Oke, biar nggak terlalu ini, saya start yang ini 30K, 30K, ini juga 30K. Jangan lupa di sini diganti nama campaign-nya. Lalu publish.
Lanjut edit lagi. 35. Jadi kita kadang-kadang terlalu maksa di angka bit yang kekecilan juga percuma juga ya teman-teman. Kenapa ya? Nggak akan jalan gitu. Buang-buang waktu ujung-ujungnya. Jadi nggak apa-apa variasinya agak berani dikit gitu ya. Ini kasih 29 lah, 29K. Publish. Oke, jadi kita sudah punya 5 campaign manual bid dengan bid yang bervariasi teman-teman ya. Dari 25.000, 26.000, 35, 29 ya. Jadi kita sudah punya 5 manual bid ya. Jadi buat teman-teman jangan terlalu pelit ya teman-teman untuk bidnya. Percuma kok teman-teman maksain di angka yang terlalu kecil, nggak akan jalan gitu. Jadi bikin bervariasi. Lalu ketika ada campaign bid yang jalan, itu teman-teman bisa duplikat menjadi beberapa campaign yang teman-teman inginin. Kalau misalkan ya 5, 6, 7, 8 bebas berapa aja. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman itu dapat angkanya itu sudah di jam yang sudah siang, jangan dijalankan pada hari yang sama. Jalankan aja di schedule untuk besok hari jam 4. Jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.